Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang penuh misteri. Mari kita mulai perjalanan menuju salah satu kisah paling menyeramkan. Kejadian aneh setelah 40 hari. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, hidup seorang nenek bernama Bu Siti yang dikenal sebagai sosok penuh kasih. Sepanjang hidupnya ia kerap membantu warga, terutama saat ada acara adat atau pengobatan tradisional. Namun, di usianya yang ke-78, Bu Siti meninggal dunia dengan tenang di atas ranjang kayu tuanya. Keluarga besarnya, yang terdiri dari anak-anak dan cucu-cucunya, mengikuti semua ritual adat untuk memastikan arwahnya pergi dengan damai. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa kepergian Bu Siti akan meninggalkan jejak yang mencekam. 40 hari berlalu dan keluarga itu melanjutkan hidup seperti biasa. Namun, pada malam ke-40, suasana rumah berubah drastis. Pak Rahmat, anak sulung Bu Siti, mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Suara itu perlahan mendekat, seperti langkah seseorang yang mengenakan sandal kayu. Dengan penasaran, ia membuka pintu dapur, tetapi ruangan itu kosong. Aroma melati tiba-tiba memenuhi udara, membuat bulu kuduknya berdiri. Keesokan harinya, keluarga itu mencoba mengabaikan kejadian aneh tersebut. Namun, suara langkah kaki kembali terdengar di malam berikutnya, kali ini lebih keras, seperti sengaja menarik perhatian. Pak Rahmat bersama istrinya, Siti Aminah, memutuskan untuk memeriksa seluruh rumah. Anehnya, mereka tidak menemukan apa-apa, tetapi sandal kayu milik Bu Siti yang sebelumnya disimpan rapi di lemari kini berada di teras rumah, berlumuran tanah. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin sering terjadi. Aroma melati terus muncul di berbagai sudut rumah, meskipun mereka tidak menanam bunga melati. Bahkan, cucu Bu Siti, Aisyah, yang baru berusia 6 tahun, mulai mengeluh melihat sosok neneknya berdiri di sudut ruang tamu. "Ibu Siti datang," kata Aisyah polos, sambil menunjuk ke arah kursi goyang tua yang menjadi favorit Bu Siti semasa hidupnya. Anak-anak yang tinggal di rumah itu sering merasa diawasi. Kadang-kadang mereka melihat bayangan melintas di ujung mata, tetapi saat menoleh, tidak ada siapapun. Pada malam ke-42, ketegangan mencapai puncaknya. Saat seluruh keluarga sedang berkumpul di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara benda berat jatuh dari kamar Bu Siti. Ketika mereka memeriksa, mereka menemukan cermin tua milik Bu Siti pecah menjadi serpihan kecil. Dengan bekas tangan yang samar terlihat di kaca tersebut. Merasa tidak sanggup menghadapi kejadian ini, keluarga itu memanggil seorang ustaz yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Ustaz itu langsung merasakan keanehan begitu memasuki rumah dan mulai memimpin doa. Saat doa berlangsung, lampu rumah berkedip-kedip dan suara angin kencang tiba-tiba terdengar di luar rumah. Meskipun malam itu tidak berangin, aroma melati semakin kuat, hampir menusuk hidung, diikuti suara tawa kecil yang terdengar dari arah kamar Bu Siti. Ketika ustaz mendekati kamar itu untuk menyelesaikan ritual, tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri. Di dalam, samar-samar terlihat bayangan sosok wanita tua berdiri di dekat tempat tidur. Sosok itu hanya berdiri diam, tatapannya menusuk, seperti ingin menyampaikan sesuatu. Setelah ritual selesai, ustaz itu menjelaskan bahwa yang menghantui rumah tersebut bukanlah arwah Bu Siti. "Ini bukan beliau," katanya dengan suara bergetar. "Sosok ini adalah makhluk lain yang menggunakan momen 40 hari untuk menyamar. Ia tertarik pada energi kesedihan keluarga ini." Ustaz juga mengungkapkan bahwa cermin tua di kamar Bu Siti adalah medium yang digunakan oleh makhluk itu untuk masuk. Ada sesuatu yang dipanggil secara tidak sengaja melalui ritual adat yang dilakukan. Tambahnya,
Keluarga pun teringat bahwa salah satu tamu tahlilan pernah membawa cermin kecil dan menaruhnya di kamar Bu Siti, sebuah tradisi yang dianggap kuno dan jarang dilakukan. Dengan bantuan ustaz, mereka membakar cermin itu dan memohon perlindungan. Setelah ritual selesai, suasana rumah kembali tenang. Aroma melati menghilang dan suara-suara aneh tak pernah terdengar lagi. Meski begitu, kursi goyang di ruang tamu tetap dibiarkan kosong sebagai penghormatan terakhir untuk Bu Siti. Beberapa minggu kemudian, Aisyah, cucu Bu Siti, kembali membuat keluarganya merinding. Saat mereka berbincang di ruang tamu, Aisyah tiba-tiba berkata, "Ibu Siti senang sekarang, tapi ada yang lain di luar." Ketika mereka melihat ke arah yang ditunjuk Aisyah, bayangan gelap melintas di balik jendela, seolah mengawasi mereka dari kejauhan. Mitos atau bukan, kisah ini menjadi peringatan bahwa duka mendalam bisa menarik energi yang tak terduga. Jangan lupa untuk mengikuti cerita-cerita kami berikutnya. Nantikan kisah-kisah mencekam lainnya hanya di Sarjana Narator.